Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus. Selamat pagi. Selalu saya katakan selamat hari Natal, selamat masih suasana Natal. Sebetulnya Natal itu tiap hari Bapak Ibu ya. Karena Natal bicara ciptaan yang baru, lahir baru. Kita menjadi orang Kristen. Bukan hanya sekedar tiap tahun merayakan celebration for Christmas. Bukan hanya itu. Tapi esensinya Tuhan mau. Supaya kita menjadi orang Kristen adalah ciptaan yang baru, lahir baru. Nanti kita baca. Dalam 2 Korintus 5:17 saya akan sampaikan firman Tuhan berkaitan dengan maknanya Yesus lahir. Bukan sekedar lahir, Yesus lahir memperingati begitu Natal, kita pasang pohon Natal, nyanyi malam kudus. Bukan hanya itu dari aspek horizontalnya, aspek sejarah. Tapi aspek rohaninya, vertikalnya, Tuhan mau supaya kita menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus. Nanti kita mau baca 2 Korintus 5:17, Yohanes pasal 3 ayat 3 dan sampai 5. Yesus dia berkata loh, kalau orang tidak dilahirkan baru, tidak bisa masuk dalam kerajaan surga. Untuk itulah Yesus turun. Itu maknanya. Itu mari kita mau berdoa dulu. Saya mau menyanyikan pujian, saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan pujian sesuai dengan Galatia pasal 2:20. Rasul Paulus katakan, hidupku bukan aku lagi. Hidupku bukannya aku lagi. Amin, haleluya. Tapi Yesus dalamku. Amin, haleluya. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus hidup dalamku. Amin, haleluya. Yesus hidup. Amin, haleluya. Yesus hidup dalamku. Amin, haleluya. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Haleluya. Aku hidup saat ini ciptaan yang baru. Aku mau hidup lahir baru. Haleluya. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Sesuai firman Tuhan Galatia pasal 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang ku hidup sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Itulah Yesus Kristus berkuasa dalam setiap langkah hidup kita supaya kita menjadi serupa dengan Yesus. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Itulah Tuhan Yesus, Engkau-lah Tuhan Juru Selamatku. Perbarui Bapa hidupku, bukan hidup di dalam daging, dipimpin oleh daging, tidak, tapi dipimpin oleh Roh Kudus. Berfirman Bapa, pagi ini ku siapkan hati kami untuk menerima firman-Mu. Ampuni Bapa segala dosa, segala kesalahan kami. Ampun. Roh Kudus tuntun kami supaya kami melangkah tidak menurut kehendak daging kami, tapi kami melangkah di dalam pimpinan Roh Kudus. Engkau lahir untuk kami dengan tujuan supaya hidupku lahir baru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Dan saya sekali lagi mengucapkan selamat hari Natal atas nama keluarga saya, Pastor Yakob Rahmat, bersama jemaat yang saya cintai dalam penggembalaan pelayanan saya, Gereja Bethel Tabernakel Kristus Hidup Jember, Jalan Diponegoro nomor 95 sampai 97.
di kota Jember, Jawa Timur. Saat ini saya bersama keluarga, bersama jemaat. Nanti sore ibadah Natal yang kedua, perayaan Natal, ya, disertai Voordracht, bahasa Belanda Voordracht. Itu ada ya dari anak sekolah minggu tampil menyanyi Selamat Natal. Ada anak remaja, ibu bapak, semua kita mau sukacita di dalam Tuhan. Karena apa? Yesus lahir untuk kita semua, dan Yesus mati untuk kita semua menebus dosa kita, dan Yesus bangkit. Ada 5 karya sempurna dari Tuhan, karya ilahi dari Yesus. Yang pertama kelahiran Yesus, kedua kematian Yesus, ketiga kebangkitan Yesus, keempat Yesus naik ke surga, kelima kedatangannya kembali. Semua saling terkait. Tidak mungkin ada kematian tanpa kelahiran. Dan percuma Yesus lahir kalau tidak mati, tidak bangkit. Tidak mungkin ada kebangkitan kalau tidak mati. Dan percuma bangkit kalau Yesus tidak naik ke surga. Jadi ada 5-5-nya. Yesus naik ke surga. Percuma kalau Yesus di surga terus datang-datangi kita, bagaimana? Tapi ternyata janji Tuhan, dia akan datang kembali. Ada 5 karya yang sempurna dari Tuhan. Demi untuk Bapak, Ibu, Saudara semua. Untuk itu mari kita mau cinta Tuhan. Hidupku bukan aku lagi. Galatia 2:20. Namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Amin. Kita dulu yang hidup di dalam kegelapan, Bapak Ibu ya, merasa egois, sombong karena kita tidak mengerti. Hidup di dalam kegelapan, dipimpin oleh kegelapan dunia, dipimpin oleh iblis. Tapi begitu kita di dalam Kristus, oh ternyata Yesus adalah terang dunia yang sudah memanggil, memilih kita semua. Sehingga kita mengerti, paham, Yesus lahir untuk kita, Yesus mati untuk kita, Yesus bangkit dan naik ke surga untuk kita. Dia akan datang kembali. Sehingga saya pilih Yesus, Yesus sudah pilih kita. Kita mau ikut Yesus, kita meresponi. Kita hidup di dalam Kristus, hidup di dalam kita. Dan hidupku yang kuhidup sekarang, memang kita masih dalam daging. Tapi daging jangan berkuasa dalam kehidupan kita. Jangan kita emosional melulu. Jangan hidup di dalam kedagingan nafsu. Tidak. Tapi kita hidup oleh iman. Kalau kita iman berkaitan dengan firman Allah. Baca dalam Roma 10:17. Kita percaya dibenarkan. Yesus Kristus melalui firman. Itu mari kita mau cinta Tuhan. Saya mau baca dulu ya. Roma 10:17. Supaya kita jelas ya. Bahwa hidup kita di dalam firman Allah ya. Supaya kita melangkah di dalam kebenaran Tuhan. Roma 10:17. Jadi iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Kita hidup oleh iman. Tapi oleh firman Allah. Iman timbul dari pendengaran. Berarti iman kita kepada Yesus. Itu adalah firman Allah. Dan dikatakan di situ. Supaya kita tidak hidup di dalam daging. Tapi iman dalam anak Allah Yesus Kristus yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk kita. Nanti di tahun depan kita sama-sama melaksanakan kematian Yesus Jumat Agung. Tapi nanti di hari Minggu ada Paskah kebangkitan Yesus. Dan setelah itu nanti memperingati hari kenaikan Yesus. Dan ada memperingati 10 hari Pentakosta. Kita minta Roh Kudus sesuai dengan janji Tuhan. Dan janji Tuhan, Yesus akan datang kembali. Itu mari kita membaca firman Tuhan. Saya membaca sekarang ayat berkaitan di hari Natal ini, makna Natal bukan hanya dari aspek horizontal ya. Kita kalau merayakan Natal itu dari aspek horizontal, kelahiran Yesus lahir memang secara manusia daging horizontalnya ya. Tapi dari aspek vertikalnya itu berkaitan dengan sesungguhnya supaya kita lahir baru. Mari kita baca 2 Korintus 5:17. Saya membaca 2 ayat ya. 2 Korintus 5:17 dan Yohanes pasal 3 ayat 3 sampai 5. Ya, ada berapa ayat? 4 ayat sudah ya. Tapi 2 kitab sudah, 2 kitab. Kitab yang pertama 2 Korintus 5:17 dan kitab yang kedua Injil Yohanes pasal 3 ayat 3 sampai 5. Saya membaca terlebih dahulu 2 Korintus pasal 5 ayat 17, demikian firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Nah, kalau saudara di dalam Kristus percaya Yesus lahir untuk kita, Yesus mati untuk kita, Yesus bangkit untuk kita, dan Yesus naik ke surga untuk kita. Wah, Yesus akan datang. Semuanya untuk kita. Ya bukan untuk malaikat Yesus lahir, bukan untuk malaikat. Tidak ada ayatnya. Oh aku lahir untuk malaikat-malaikat. Tidak ada. Yesus lahir sebagai manusia. Kan kita berharga. Supaya kita selamat. Ya, di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 9 dikatakan, Tuhan tidak mau seorang pun binasa. Tuhan tidak lalaikan janjinya. Tuhan mau supaya semua orang percaya dan diselamatkan. Mari saya mau baca. Ya, supaya setiap firman yang saya sampaikan ini firman dari Tuhan.
bukan atas pendapat saya, tapi ini firman Allah. Supaya kita hidup di dalam firman Allah. Kita sungguh-sungguh ikut Yesus. Kita berharga di mata Tuhan. Itu mari saya mau baca 2 Petrus pasal 3 ayat 9, demikian firman Tuhan. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang menganggapnya sebagai kelalaian. Tapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Mari, Tuhan baik. Tuhan tidak mau orang menolak Yesus, tapi menerimanya, karena Yesus tahu bahwa manusia banyak menolak, tapi Yesus makin turun supaya manusia bisa menerima dia. Dan di dalam Yesus ada hidup yang kekal. Sungguh, makanya Bapak Ibu sungguh bangga dan kita berterima kasih sama Tuhan. Kalau kita sudah dipanggil, dipilih menjadi milik Yesus. Supaya kita ada di dalam terang Tuhan. Supaya kita dikatakan tadi, di dalam Kristus, ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Ya, kehidupan yang lama kita tinggalkan. Ya, kalau dulu kita hidup di dalam kegelapan, suka judi, suka merokok, suka main perempuan, suka pornografi, main pukul istri, pokoknya hidup tidak beres lah. Main judi online atau apapun yang tidak beres, ya kita buang dalam nama Yesus. Saat ini kita adalah ciptaan yang baru. Dulu suka mabuk-mabuk, perbuatan-perbuatan nggak beres, itu di dalam kegelapan. Kita buang di dalam nama Yesus, karena kita menjadi ciptaan yang baru. Terus katakan, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Itulah kelahiran Yesus. Kelahiran Yesus berarti ada terobosan baru. Yang dulu manusia hidup di dalam kegelapan. Mata ganti mata, bunuh ganti bunuh. Tapi saat ini kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Ya, 2 Korintus 5:17. Terus berikutnya saya mau baca dalam Yohanes pasal 3 ayat 3 sampai 5. Itu demikian firman Tuhan. Yohanes pasal 3 ayat 3 sampai 5. Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan. Ini makna Yesus. Yesus dia ngomong, kalau tidak dilahirkan kembali, makanya dengan kelahiran Yesus, manusia mengenal terang Tuhan seperti yang saya bacakan. Ya, tadi malam tentang berkatan Yohanes pasal 1. Yesus ada terang, dunia penuh dengan kegelapan. Tapi banyak mereka tidak mengenalkan Yesus, tidak mau terima terang, padahal Yesus datang kepada miliknya. Bapa dalam milik Yesus. Tapi banyak orang tidak mau percaya kepada Tuhan. Maka kalau tidak dilahirkan kembali, kalau kita tidak lahir baru, kita tidak dapat masuk ke kerajaan surga. Maka pentingnya Yesus lahir, supaya kita percaya melalui Yesus, diselamatkan dan harus hidup baru. Terus kita kata Nikodemus ayat 4 kepadanya, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan? Ini bicara kelahiran. Yesus lahirkan. Ini kaitannya, saudara. Terus apa jawab Yesus? Ayat kelima. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Dilahirkan dari air. Air bicara baptisan. Supaya sudah dibaptis. Baptisan horizontal. Air. Tapi vertikalnya baptisan Roh Kudus. Maka R di sini, R besar. Baptis Roh Kudus, ciptaan yang baru di dalam Kristus, dipimpin Roh Kudus. Kalau dipimpin Roh Kudus setelah lahir baru, kita bisa masuk dalam kerajaan surga. Kalau tidak lahir baru, saudara berarti tidak dibaptis atau menjadi suatu kesatuan. Dibaptis tapi tidak dipimpin Roh Kudus. Hidup masih di dalam daging. Baptisan air itu bicara baptisan horizontal. Tapi vertikalnya baptisan Roh Kudus. Kita dipenuhi Roh Kudus dan kita lahir baru. Ini penting. Jadi dua-duanya kita ikutin. Horizontalnya kita ikuti firman Allah. Dan vertikalnya kita menjadi pelaku firman. Itu mari. Biar kita kekristenan kita makin mengerti. Supaya kita melaksanakan ibadah Natal. Intinya, horizontalnya, mari kita melaksanakan sungguh-sungguh. Dasarnya kita cinta Yesus. Kita hias gereja-gereja. Saya ucapkan terima kasih kepada jemaat yang saya cintai. Domba-domba saya dalam penggembalaan gereja Bertabernakel Hidup Jember sudah menghias gereja begitu indah dan bagus. Tidak saya sebut namanya, jemaat yang saya cintai semua, yang sudah banyak berkorban. Ya, ketua panitia Natal, semua anggota penatal, semua jemaat yang saya cintai. Gereja Bertabernakel Hidup Jember, semua umat Tuhan yang saya cintai. Kita menjadi satu tubuh Kristus. Jemaat-jemaat saudara semua yang menghias gereja, yang melaksanakan Natal,
Saya ucapkan diberkati sama Tuhan. Biar kita makin hari makin cinta Tuhan. Dan nomor satu maknanya, mari kita mau hidup baru. Kita mau ikut Yesus. Kita mau cinta Yesus. Karena Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 15, kalau engkau mengasihi aku, maka engkau harus mentaati seluruh perintah-perintahku. Yaitu Yesus mau supaya kita lahir baru. Kita mau cinta Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus adalah ciptaan yang baru. Karena Tuhan sudah beli kita dengan harga tunai. Yesus sudah melakukan yang terbaik supaya kita diselamatkan, hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Hidupku bukannya aku lagi, amin, tapi Kristus dalamku, amin, haleluya. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku, amin, haleluya. Yesus hidup, amin, haleluya. Yesus hidup dalamku, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Selamat pagi. Saya katakan sekali lagi, selamat hari Natal dan selamat hidup baru ya Bapak Ibu ya. Karena kita menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus. Lahir baru. Tubuh jiwa kita diubah sama Tuhan melalui pimpinan Roh Kudus dan hidup di dalam firman Allah. Sehingga kita menjadi pelaku firman, melakukan kehendak Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin. Puji Tuhan.